Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi jahin nabi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yurfa'u wa qawlin la yasma'u wa da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang mulia, malam Jumat, terlebih malam ini adalah malam yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh barakah, malam pemimpinnya para malam, dan banyak sekali keutamaan malam Jumat ini. Ditambah lagi di malam ini yang sudah mulia, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya bulan di mana dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ditambah lagi nikmat itu, yaitu dengan bisa dan mampu untuk menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan sholawat atau dengan membaca sejarahnya atau dengan membaca maulid yang malam ini kita kaji. Kita baca dan kita kaji. Maulid adalah artinya dilahirkan. Maulud artinya dilahirkan. Atau maulid artinya bisa juga orang yang dilahirkan. Intinya membaca tentang keadaan Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan. Karena kita sering ada gambaran Nabi Muhammad itu manusia biasa, sama aja dilahirinnya kayak manusia biasa, keluar dari rahim dan lain sebagainya. Padahal kalau kita kaji setelah qiyam, makanya kenapa wahyunya itu harus dibaca, karena wahyunya itu menceritakan, menjelaskan tentang bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh ibunda beliau yang bernama Siti Aminah. Siti Aminah bintu Wahab. Binti Wahab. Bukan Wahabi. Ada lagi nisbatnya ke situ. Nah, kemudian ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini mungkin kita membahas tentang sedikit aja fasal setelah qiyam yang dijelaskan oleh Al-Imam Ali bin Husain bin Muhammad Al-Habsyi, yaitu yang mengarang Maulid Sintutural, bahwasanya wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'a tarfahu ila sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilahirkan, keluar baraza itu nimbul, keluar dilahirkan oleh Sayyidatuna Aminah, itu baraza rafi'an tarfahu ila sama. Beliau itu ngadepnya ke atas langit, langsung ke orang berdoa. Pas baru dilahirin, beliau dalam keadaan apa? Nengok kepalanya ke atas langit. Mu'min bidzalika ar-raf'i ila anna lahu syarafan ala majdihi wa sama. Nah, itu buktiin bahwa Nabi Muhammad SAW dari awal lahir saja sudah bisa menunjukkan bahwasanya beliau orang yang mulia, dengan mengangkat lehernya, kepalanya ke menghadap ke atas langit. Wa kana waqtu maulidi sayyidil qaumin, adapun waktu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min asyhuri syahr Rabiul Awwal wa min al-ayyam yawm al-itsnin. Beliau lahir di bulan Sarang. Di Al-Qur'an apa? Inna iddat asyhuri indallahi 12 syahran. Di dalam bulan Islam itu ada 12 bulan. Di Al-Quran disebutkan bahwasanya Islam punya bulan 12 bulan yang dibuka dengan bulan apa? Bukan bulan Muharram. Kemudian bulan Safar. Habis Safar Rabiul Awal. Rabi ini ada dua. Ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Habisnya Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian setelahnya Rajab. Bulan Rajab. Habis Rajab apa? Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Habis Ramadan Syawal. Habis Syawal Dzulqa'dah Dzulhijjah. Apa lagi? Tadi 13 sama apa? 12 totalnya 12. Nabi Muhammad SAW itu di tengah-tengah, beliau lahir atau di perawal, yaitu Rabiul Awal atau bulan ketiga. Kalau di Masehi bulan ketiga itu apa? Maret, bulan Maret.
Nah, Nabi Muhammad SAW lahir pada bulan Syahrul Rabi'ul Awal. Rabi'ul Awal ini musim dingin. Biasanya di Arab itu, Arab yang apa? Arab yang wadi, yang lembah seperti Mekah, seperti Taif, pegunungan dan lain sebagainya. Kalau Taif bukan lembah, atau tempat-tempat yang lembah seperti Hadramut, Tarim, nah itu lembah. Nah, di lembah itu cenderung kalau Rabiul Awal itu musim dingin, puncaknya itu di akhir-akhir Rabiul Awal. Jadi Muhammad SAW itu lahir pada musim dingin. Kemudian Waminal Ayyam Yaumal Itsnin, Nabi Muhammad SAW itu hari Senin dilahirkannya. Jadi malam Senin. Nabi Muhammad SAW lahirnya malam Senin. Atau hitungannya sudah hari Senin. Karena hitungan di dalam Hijriah itu setelah maghrib, bukan jam 12. Jadi kalau mau mengucapkan selamat ulang tahun di Hijriah nggak usah nunggu jam 12 malam dulu. Detik 1 baru selamat ulang tahun. Nggak usah. Tapi di sholat maghrib langsung ucapin. Ya. Jadi kalau misalnya bulan apa bulan kita bisa sekarang searching di Google kalau tahun dan tanggal lahir kita itu diarabin bisa. Jadi supaya kita tahu pada bulan apa. Bulan Ramadan lahirnya. Bulan Ramadan. Nah. Tapi anda bukan Rondoniau kan? Indonesia kalau bulan itu jadi bulan itu. Maret. Muhammad Hadi Alka. Kemudian di sini kenapa nggak disebutin tanggalnya? Yang kita tahu sebagaimana tanggal Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul. Ini ada khilaf. Ada juga yang bilang bahwasanya Nabi Muhammad ya tanggal 1 lahirnya. Ada juga yang bilang tanggal 20. Tapi mayoritas semua ulama sejarah bersepakat bahwa Nabi Muhammad SAW tanggal 12. Tapi karena kecerdasan Al-Habib Ali bin Husain Muhammad Al-Habsyi, di sini beliau nggak nyebutin, karena beliau tahu ada khilaf antara ulama tentang tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi pastinya Nabi Muhammad lahir pada malam Senin atau hari Senin di bulan Rabiul Awal. Itulah hari lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Wa maudi'u wiladatihi, tempat dilahirkannya Nabi Muhammad, wa qabrihi, dan tempat dikuburkannya Nabi Muhammad SAW bil Haramain. Haramain itu ada dua, ada Masjidil Haram, ada Masjid bukan Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Itu surat Isra. Ada Masjid Haram, ada Masjidil Nabawi. Nah, dua masjid ini disebutkan oleh Al-Imam Ali sahibi ada Maulid Sintudura, bahwa beliau bilang apa, tempat lahir dan wafatnya Nabi itu di Haramain, di Mekah dan di Madinah. Di kalimatnya disingkat karena cerdas beliau ini, nggak repot-repot. Nabi Muhammad dilahirin di sini kemudian wafat di sini, beliau bilang di Haramain. Makanya Nabi Muhammad wafat di mana? Wafatnya di Haramain, lahirnya juga di Haramain. Kalau didetailingnya Nabi Muhammad lahir di kota Makkah pada tahun gajah, di bulan Rabiul Awal, kemudian di tanggal 12 secara mayoritas ulama. Ada yang bilang tanggal 20, tanggal 1 dan lain sebagainya. Dan wafatnya Nabi Muhammad SAW juga sama hari Senin. Wafatnya juga hari Senin. Dan juga Rabiul Awal sama, tanggalnya pun sama, tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi Muhammad sama wafat, lahirnya sama, tanggal wafatnya juga sama. Makanya ulama banyak mengambil tanggal 12 dari situ. Ya kalau mau dikaji lagi panjang. Kita intinya apa? Nabi Muhammad dilahirkan di bulan ini, bulan yang sekarang kita ada di bulan tersebut. Sebagaimana semalam yang hadir mungkin disampaikan sama Abu Yanaki bahwa ada salah seorang ulama yang terkenal bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menanyakan perihal Maulid. Kemudian beliau menjawab, Nabi Muhammad SAW menjawab, farihna bina farihna bihi. Siapapun orang yang senang denganku, kata Nabi Muhammad SAW, maka senang dengan. Nah, senang ini kan butuh ekspresi. Gak mungkin dong ente senang gak pakai ekspresi. Tiba-tiba ada orang baik datang ngasih 10 juta, oh makasih. Mukanya datar gak pakai ekspresi. Gak mungkin. Bahagia itu harus diekspresi. Ekspresi. Oh terima kasih, sini dulu, sini mana bikinin kopi dulu atau apa gitu. Bebas. Ya bikin kopi ini bid'ah. Zaman Nabi Muhammad SAW gak ada kamu dibikinin kopi. Jadi hati-hati, jangan main asal bid'ah aja. Jadi intinya apa? Intinya bahagia itu menggunakan ekspresi.
Bahagia menggunakan Ekspresi. jatuh cinta menggunakan Ekspresi. Kalau orang dingin mah nggak ada ekspresinya aneh. Nggak ada ekspresinya aneh. Dia harus berekspresi. Cara kita berekspresi mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mengkaji sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu caranya. Jadi jangan dianggap dia doang yang baik. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah ditanya, kenapa engkau puasa pada hari ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Dzakal yauma ulidtu fihi." Kata Nabi, itu hari di mana saya dilahirkan. Hari Senin ini hari di mana saya dilahirkan. Maka saya berpuasa. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun bahagia dengan kelahirannya, mengekspresikannya dengan berpuasa. Saya silakan. Kalau kalian mau berpuasa silahkan. Cara kami mengekspresikan bahagia kami ketika dilahirkan Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan apa? Dengan membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya wa in ta'addu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu enggak bakal kehitung. Ada salah satu ulama namanya Sahal. Namanya siapa? Sahal. Beliau mengatakan bahwasanya nikmat yang ada di ayat ini, kalau kalian mau menghitung nikmat kalian, yaitu nikmatnya, beliau bilang siapa? Nikmat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau menghitung jasa Nabi Muhammad untuk kita itu gak bakal habis. Kalau kita mau menghitung kesempurnaan Nabi Muhammad SAW gak akan ada habisnya. Kalau kita mau apa lagi? Mau mencari perjuangan Nabi Muhammad gak ada habisnya. Kalau kita mau melihat peran seorang ayah kepada anak-anaknya, peran Nabi Muhammad gak ada habisnya. Kalau kita mau melihat peran seorang guru kepada muridnya, peran Nabi Muhammad SAW nggak ada habis. Jadi nggak bakal dihitung nikmatnya yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad Nabi yang sangat agung. Beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Kan banyak tuh bulan-bulan keren. Bahkan ada namanya Syahrul Hurum. Bulan-bulan yang mana bulan-bulan ini dinamakan haram, melakukan dosa, dia anjurkan untuk berpuasa seperti bulan apa? Bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Muharram, kemudian yang keempat bulan Rajab yang bisa sendiri. Ini 4 bulan. Kenapa Nabi Muhammad nggak dilahirkan di situ? Katanya Nabi Muhammad mulia. Allah mau menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW, gara-gara Nabi Muhammad lahir di bulan tersebut menjadi mulia karena kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Senin itu biasa aja. Hari Senin malam pada sumpah nih, kerja sabsib nih. Kalau Senin udah sumpah udah tuh mikirin lagi dah. Masih panjang. Ya, nganggur pun bingung karena teman nggak ada teman. Jadi nggak ada utama-utamanya hari Senin ini harusnya. Nah, hari yang sering dipuja oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari Jumat. Karena saking agungnya hari Jumat bahkan pemimpin. Tapi kenapa Nabi Muhammad lahir hari Jumat? Karena Allah Subhanahu Wa Taala gak mau Nabi Muhammad itu mulia karena sesuatu. Tapi Nabi Muhammad itu hanya boleh memuliakan sesuatu. Jadi apapun yang didofahkan itu artinya disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, maka akan menjadi mulia. Nah, kita ini semuanya muka-muka buta kita menjadi indah dan menjadi ganteng dan menjadi cerah karena disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun muka-muka kita begini, tapi kita pede karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Anugerah terbaik, anugerah terindah dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita semua yang ada di sini adalah bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waqat warada, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh oleh salah seorang penghadis bahwasanya Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad itu wulida maktunan. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan dikhitan, sudah disunat. Makhulan, kemudian matanya udah menggunakan celak. Ini Muhammad ketika lahir itu matanya udah ada celaknya. Bukan celak-celak yang buat dan bukan, tapi celak asli dari surga yang sudah dihiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu asurrah, kemudian pusarnya sudah terpotong rapi. Ini Muhammad lahir sudah bersih. Ya, tidak ada sunatan, kemudian tidak ada apa? Di matanya ada apa namanya? Kalau untuk ya, sifat, ada sifatnya. Kemudian perutnya sudah terpotong, pusarnya, sehingga tidak ada rasa seperti kita pada manusia umum, ada rasa jijik gitu kalau ada bayi lahir,
Nabi Muhammad SAW nggak ada rasa jijik sama sekali ketika dilahirkan oleh ibunda tercinta. Nah, jadi 3 itu ya, dalam keadaan dia apa? Dipotong, disunat, kemudian matanya menggunakan sifat, kemudian apa? Pusarnya sudah terpotong rapi. Tawallat dari kali syarafi indallahi aidil putrah, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dari sejak lahir, bahkan bukan dari lahir doang. Allah Subhanahu wa taala menjaga kakek-kakeknya Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Isa itu, ya sampai kepada Nabi Ismail itu dalam keadaan apa? Semuanya nikah, dalam keadaan nikah. Jadi nikahnya itu dalam keadaan nikah yang resmi sesuai syariatnya masing-masing. Seperti Sayyidina Adnan, kakek terakhir Nabi Muhammad SAW, yang beliau bilang setelah Adnan itu bohong, jangan dilanjutin, kata Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian terus turun kepada Sayyidina Hashim, terus turun kepada Abdul Muttalib, turun lagi kepada Abdullah. Itu semua dalam keadaan nikah sah. Jadi Nabi Muhammad itu dijaga sampai ke kakek-kakeknya nikahnya bersih, sehingga sampailah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai cucu-cucunya sampai akhir zaman nanti nikahnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan sah. Kalau misalnya ada yang nggak sah itu lain lagi, Habib mana tahu. Kalau pergaulan berarti ya. Jadi kalau pergaulan itu benar pasti mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi begitulah. Wa ma'abul ila hadal alami dhahra minal ajaib. Banyak sekali keanehan-keanehan. Ajaib ini namanya kalau dinamuk sigot muntahal jumu, saking banyaknya ini. Mafa'il bahasanya. Enggak paham betul dengerin. Jadi dia kan banyak banget keanehan-keanehan yang terjadi ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, mereka semua sudah tahu Nabi Muhammad ini bakal hadir. Bahkan ada dongeng-dongeng nih, ada dongeng bahwasanya ada salah satu seorang Nasrani atau seorang Yahudi yang tersesat di suatu tempat. Kemudian dia bertemu guru raksasa. Guru raksasa ini dia nanya, kamu ini ngapain kesini? Nggak ada orang kesini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan saya untuk makannya. Guru raksasa tadi bilang. Dia bilang saya tersesat karena saya mau nyari seseorang yang bernama Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu bakal dilahirin, namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bla 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 lah kata dia. Ada kata dia, Nabi Muhammad lahir masih lama, nanti nggak bakal dapetin zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita pulang aja, daripada anak caplok dengan pulang. Tapi dia bilang anak lapar, makanya anak kesini. Gak mungkin anak bisa kesini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang ngasih anak petunjuk buat sampai kesini. Maka kata burung tadi, ya udah kalau kamu makan, biasanya ada orang bernama Khidir. Nabi Khidir ini biasanya tiap jam-jam sini datang lah, lo tunggu aja nanti kehadiran. Tiba-tiba datang Nabi Khidir. Pas Nabi Khidir datang, ngapain kamu di sini? Iya, saya mau mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau cari orang yang bakal lahir namanya Muhammad, karena dia adalah Nabi yang selalu diagungkan sama Allah, di Taurat diagungkan, di Injil diagungkan, sampai semua orang yang beragama ini, yang beragama Nasara dan Yahudi, mereka itu rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di Madinah atau di kota Yathrib, sebelum namanya diganti Madinah Al-Munawwarah oleh Nabi Muhammad SAW, itu banyak orang Yahudi. Di sana orang Yahudi ya dari pedalaman Yaman, orang Yahudi dari Mekah, mereka semua berkumpul untuk menunggu hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka juga yang termasuk mengungkapkan apa, Thala'al badru alaina min saniyatil wada'. Itu termasuk ada orang-orang Yahudi juga di sana, bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekelas Dajjal ini aja bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya ada salah seorang sahabat At-Tamimi, bahwasanya mereka pernah bersama rombongannya sebelum masuk Islam terjebak terombang-ambing di pantai selama 3 bulan. Akhirnya mereka sampai di satu pulau, di mana pulau tersebut ada Dajjal di dalam. Ketemu dengan Dajjal, ditanya, dari mana kalian berada? Dari mana kalian berasal? Kami dari Mekah, kami dari Arab. Dari Arab. Apakah sudah ada seorang Nabi bernama Muhammad yang lahir di sana? Dia bilang, wah, ada nih Nabi, cuma dia Nabi palsu, Nabi. Apakah pengikutnya banyak orang-orang yang nggak mampu seperti budak dan sebagainya? Iya.
maka sesungguhnya saya sebentar lagi bakal keluar. Senang dia dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kaget sahabat ini, kok bisa dia tahu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Dajjal pun senang karena Nabi Muhammad sudah lahir. Itu dulu kata dia, bahwa berarti sebentar lagi saya keluar. 1400 tahun yang lalu dia bilang, dia bilang apa? Dia bakal keluar. Sekarang udah 1400 tahun ya. Kita nggak usah banyak cantik jauh. Ini fokus ibadah, fokus mengenali Nabi Muhammad supaya nanti kenal di alam akhir, di alam apa? Di alam kiamat ini, supaya kenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak kenal sifat-sifatnya dari sekarang, maka kita susah buat mendapati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, 3 menit lagi, 2 menit lagi atau 40 maksudnya. Di sini dikatakan bahwasanya wa ma'budu ziyada, banyak keanehan terjadi. Mereka dulu ala annahu asyraful makhluqin wa afdalul habaib, yang menunjukkan bahwasanya bukan angker. Jadi keanehan ini bukan bikin kita serem, kita pocong, bukan. Cuma membuat apa? Keajaiban yang menunjukkan bahwasanya saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf, uminya pernah bercerita, ibunda beliau bernama Syafa. Siapa namanya? Syafa. Ada perempuan bernama Syafa, ada perempuan bernama Syifa. Sama artinya penyembuhan, orang bisa nyembuhin orang. Biasanya yang namanya Syifa itu dia bisa nyembuhin orang kalau lagi sakit, jadi dokter Syifa gitu. Kemudian Syafa juga sama, cuma Syafa ini pakai sigot, arti benar-benar bisa nyembuhin. Sehingga beliau di sini ngebantuin siapa? Ngebantuin Sayyidatuna Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia mengatakan, lamma waladat Aminah radhiyallahu anha Rasulullah SAW, waqa'a yadayya fastahallah. Kata beliau, ketika Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW, itu Nabi Muhammad dalam keadaan di tangan langsung gendong. Jadi kata beliau fastahallah, Nabi Muhammad enteng, kemudian lahirannya. Saya juga nggak sadar tiba-tiba udah lahiran aja. Bahkan Sayyidah Aminah aja itu ketika mengandung Nabi Muhammad itu, beliau nggak merasakan apa susah berat kayak mengangkat anaknya, benar-benar nggak ada apa-apa. Sayyidatuna Aminah nggak sakit, nggak apa, dan dijelaskan di pasal sebelumnya bahwa Sayyidah Aminah nggak ada rasa sakit. Cuma ada juga sebagian ulama yang bilang sempat mau ngidam, ada rasa ngidam ketika Sayyidatuna Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW. Jadi itu manusiawi karena Nabi Muhammad diciptakan sebagai manusia. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad itu manusia biasa. Nabi Muhammad ini bisa disama-samain. Pastilah kata beliau, gampang banget, enak banget saya menggendong Nabi Muhammad SAW yang kepalanya menghadap atas, kemudian matanya menggunakan celak. Ya, kemudian perutnya sudah terpotong rapi, nggak pernah ada bayi yang lahir seperti ini sebelumnya. Kemudian ketika beliau lagi aneh, lagi bingung seperti itu, pasami itu qailan yaqul, tiba-tiba ada suara kemudian rahimakallah, sangat engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lafaz yang lain, rahimaka rabbuk, engkau mendapatkan apa? Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini apa maksudnya? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama ana rahmatun muhdah, kata Nabi Muhammad, aku adalah rahmat yang diutus kepada kalian semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi kita semua. Kalau di Syafa, maka Sayyidina Syafa pun bingung orang yang ngomongnya. Wada'alahu ma baina masyriq wal maghrib, tiba-tiba ada cahaya yang terang banget kata beliau, sampai beliau bisa melihat kehidupan yang ada di negeri barat sampai kehidupan yang ada di negeri timur, kelihatan semua. Beliau sambil tetap sambil menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta nazar ila ba'di qusurir Rum, sampai saya melihat kerajaan-kerajaan bangunan yang ada di Romawi. Bayangin dari Ka'bah ke Romawi ke Eropa itu semua kelihatan bangunannya. Kata beliau yang meriwayatkan ini. Makanya kalau kita sering dengar pas Nabi Muhammad lahir itu ada cahaya sampai Romawi, nah ini beliau langsung yang menyaksikan, beliau yang meriwayatkan. Kemudian qalat thumma albastuhu wa ja'tuhu falam anshaq an ghasiyati dhulmatun wa rukun wa kusyadratun an yamini, kata beliau. Kemudian setelah kejadian itu mulai tenang, aku meletakkan Nabi Muhammad SAW, aku tidurkan ya,
sebagaimana bayi mau dipakai ini segala macam. Kemudian kata beliau kalau ansyak an wasyati dzulmatun wa rukun wa musya'ratun an yamin, tiba-tiba saya merasakan merinding, serem, gelap, tiba-tiba tadinya terang tiba-tiba gelap, saya nggak bisa lihat apa-apa, tapi ada suara dari sebelah kanan saya. Bahasanya itu qailan yaqul aina dhahabta bihi, ada suara. Kamu pergikan kemana ya? Nabi Muhammad itu mau kamu kemanakah? Jangan sembarangan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada suara yang ngasih tahu. Kalau beliau nanya kepada orang yang bersuara tadi, ya. Maaf, artinya Sayyidatuna Syafa bertanya kepada orang yang bilang rahimakallah. Yang tadi yang bilang, beliau nanya, aina dhahabta bi, akan aku pergikan dia kemana? Kemudian beliau mengatakan ilal maghrib, akan kubawa kemana? Ke arah barat, atau akan kubelokkan ke arah barat. Kemudian wa asfara dzalika anni ma'awadan ar-rum wa dhulmatu wa kusyairatu an yasani. Kemudian beliau bilang apa? Saya mulai pucat muka saya, enggak tahu lagi beliau mau ngapain. Karena saya bingung ini mau diapakan lagi Nabi Muhammad SAW sama orang tersebut. Jadi ada malaikat langsung yang membantu kelancaran kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan kemudian Sayyidatuna Syafa mendengar suara lagi tiba-tiba ada di sebelah kiri. Tadi kan merasakan merindingnya dari sebelah kanan, tiba-tiba dari sebelah kiri. Pasal itu qailan yaqul aina dhahabta bihi, mau membawa kemana lagi Nabi Muhammad SAW? Qala ila al-masyriq, aku membawa ke arah timur. Qala falam yazalil haditsu minni ala balin hatta ta'ala. Ini kejadian aku tak pernah lupa, kata beliau, sampai Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi. Fakuntu min awalin nasi Islam, kata beliau. Maka sesungguhnya aku orang yang makhluk Allah yang pertama kali masuk Islam. Karena aku yang paling percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Jadi kalau kita ditanya siapa orang pertama kali yang mengimani Nabi Muhammad SAW, jawabannya siapa? Ibunda Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat paling tajir. Kalau beliau pakai minyak wangi ini satu Mekah, cium baunya tahu lah kalau dia lewat Abdurrahman bin Auf. Atau Sayyidina Utsman bin Affan juga tajir sama. Sahabat Nabi Muhammad banyak yang tajir. Jangan dikira Nabi Muhammad nggak punya donatur, dia punya donatur. Makanya ini majlis kita ada donaturnya juga. Orang-orangnya pada ada tajir. Amin. Supaya bisa niru sahabat. Jangan niru Nabi Muhammad doang, niru juga para sahabat. Tentu Nabi Muhammad harus kita tiru juga karena kita supaya selamat dunia akhirat. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Kemudian makam tajamati sunnatun adim mujidat. Kemudian kata Imam Ali bahwa banyak sekali penjelasan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi yang beliau pilih ini memang yang secara resmi hadisnya. Sehingga kalau kita mau gampang aja tahu ceritanya itu bahwa Nabi Muhammad SAW ketika dilahirin dalam keadaan disunat, kemudian matanya diberi sifat, kemudian atau celak, kemudian pusatnya dalam keadaan bersih terpotong. Itu artinya apa? Artinya Nabi Muhammad pas dilahir itu gak ada sama sekali rasa jijik. Tidak seperti manusia-manusia pada umumnya. Kadang kita bekas dipotong pusar anak aja kadang megangnya gimana? Jadi Nabi Muhammad terhindar dari semua rasa jijik. Dan Nabi Muhammad itu diriwayatkan bahwasanya nggak ada laler yang pernah singgah di badan atau pakaian yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad nggak bisa disama-samain, nggak bisa. Kemudian keadaan ketika beliau dilahirkan yang diriwayatkan oleh ibunda Abdurrahman bin Auf bahwasanya Nabi Muhammad dalam keadaan dilahirkan itu saya mudah mengangkat Nabi Muhammad mudah, kemudian dilahirkannya mudah, pokoknya segala macamnya mudah. Kemudian beliau menyaksikan kejadian yang luar biasa, melihat cahaya yang langsung sampai ke negeri barat dan terpancai ke negeri timur. Semuanya terlihat cahaya-cahaya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau langsung berinstruksi atau berkomunikasi dengan seorang malaikat, bisa kita sebut dengan malaikat, bahwasanya malaikat tersebut menjaga Nabi Muhammad SAW dan menasihati Sayyidatuna Syafa untuk tidak sembarangan menggendong, menaruh, meletakkan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu ada cahayanya. Jadi kalau kita mau tahu Nabi Muhammad SAW itu punya cahaya. Nuran fawqa nur. Yang paling bercahaya di hidupnya manusia ini apa? Lampu atau matahari. Lebih terang lampu matahari? Matahari.
kalau ada Nabi Muhammad SAW matahari yang punya bayangan. Saking Nabi Muhammad SAW cahaya. Nabi cahaya, nurun ada Nabi Muhammad itu gak ada bayangannya. Jadi jangan pernah bilang ini ada apa? Ada jin, kalau ada bayangannya. Masa di jin sama Nabi Muhammad SAW? Nah, jin itu makhluk biasa sama kayak kita. Jin itu levelnya sama manusia sama, bahkan di bawah manusia. Kenapa Nabi Muhammad gak diciptain dari jin kalau jin mulia? Nah, jadi yang mulia itu adalah manusia. Makanya Nabi Muhammad diciptakan sebagai manusia. Ada pilihan, itulah segimana cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang harus kita ketahui, karena banyak kejadian-kejadian lain yang harus kita ketahui ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan membahas sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, semakin tahu derajat beliau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi orang-orang yang disebut kelak namanya oleh Nabi Muhammad SAW, dan disuapi minuman dari telaga Kautsar langsung dari tangan Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaatnya dan masuk surga bareng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.